Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita agak melenceng-melenceng dikit lah ya. Kebetulan saat ini kan seperti saya bilang di video-video belakangan, awal-awal dulu kan saya bilang sekarang tuh ada tanaman yang lagi viral atau lagi ngehit. Namanya apa? Philodendron. Nah, Philodendron jenis Syngonium dan jenis-jenis yang lain ya. Kenapa bisa lagi rame? Karena permintaan tidak hanya permintaan dalam negeri yang saya tahu untuk Philodendron. Sekarang Philodendron itu lagi rame karena apa? Karena banyak orang-orang urban ya, atau orang-orang perkotaan atau apa tuh yang seneng dekorasi tanaman-tanaman hias di dalam ruangan. Nah, salah satunya yang bagus dan memang untuk cahaya rendah itu yang bagus ya Philodendron. Selain warna yang cantik ya kan, sosoknya yang merambat, itu juga bisa menambah nilai indah sebuah rumah. Dan lagi kawan-kawan, sekarang kenapa rame ya? Supply and demand, hukum pasar istilahnya. Jadi sekarang permintaannya sedang banyak, tidak hanya untuk dalam konsumsi dalam negeri, tapi banyak juga dikirim ke luar negeri. Karena sekarang pemain-pemain tanaman hias itu sudah bisa mengekspor langsung ke luar negeri. Jadi kalau dulu hanya istilahnya monopoli para eksportir tanaman hias ya, dan kalau saya rasa sih kalau tanaman hias justru dulu-dulu itu Indonesia lebih banyak sebagai konsumen alias pengimpor tanaman hias. Nah, sekarang kondisinya itu udah agak sedikit berbalik kawan-kawan. Jadi banyak tanaman-tanaman hias Indonesia yang tanaman hias yang memang awal muasalnya dulu kebanyakan dari Amerika Latin ya, itu seperti salah satunya Anthurium, Philodendron, Aglonema, itu keluarga-keluarga Araceae ya kawan-kawannya, itu yang dulu banyak diimpor sekarang justru malah dikirim ke luar negeri ya, karena permintaan di luar negerinya ada. Salah satunya tidak usah jauh-jauh ya, sekarang Singapura terus terang aja lagi banyak permintaan untuk tanaman-tanaman hias tersebut, dan juga market Eropa dan Amerika. Jadi worldwide lah bahasanya, saya hampir ke seluruh dunia sekarang pemain-pemain dari Indonesia sudah bisa mengekspor tanaman hias dalam skala ya, masih belum skala industri ya, masih skala rumahan, dari antara 1 sampai 10 pohon per shipment atau per pengiriman. Dan sekarang juga bukan hanya dominasi atau monopoli beberapa orang saja untuk pengiriman tanaman. Nah, salah satunya kebetulan ini kawan-kawan, saya kemarin baru habis menghubungi salah satu kawan saya di Jawa Timur. Dia itu temannya sih teman tanaman hias Anthurium sebetulnya, cuman karena sekarang boleh dibilang mengikuti arus ya, semuanya mengikuti, lagi rame ini, tapi mereka tidak meninggalkan core atau hobi utama tanaman mereka. Contoh seperti saya hobi Anthurium, tapi saya juga punya aglo, bisa dilihat ya kan, tapi saya juga punya pohon lain selain Anthurium kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan selingin dikit biar nggak terlalu bosen ya Anthurium terus ya. Ini kita selingin satu dengan tanaman yang baru habis dikirim oleh kawan saya di Jawa Timur, dan kebetulan pakai kiriman ekspres. Jadi kemarin dikirim, kemarin sore, hari ini sudah sampai kawan-kawan saya. Luar biasa kecepatannya. Oke, kita akan buka pohon apa yang kita akan unboxing kalian. Tapi ini yang pasti Philodendron kawan-kawan. Philodendron apa? Oke, mari kita check it out kawan-kawan. Dalam membuka juga kita harus hati-hati kawan ya, karena ada beberapa juga yang tidak menginformasikan buka atas, bawah, atau di mana ya. Kita nggak tahu nih, ini bagian atasnya mana, bagian bawahnya mana nih. Kalau saya sih biasanya suka kalau kirim tanaman itu saya kasih tahu buka di sini gitu ya kan, jadi jelas kawan-kawan mau buka dari atas atau mau buka dari bawah gitu kan. Jangan sampai kebalik takutnya gini, saya main potong-potong saja, tidak taunya saya nanti memotong tanaman gitu. Oke, kita buka. Nah, ini juga saya bingung nih, mana atas mana bawah kan. Nah, oke, kita satu-satu aja, slow aja. Lebih baik pelan-pelan, tidak usah buru-buru daripada tanamannya nanti rusak kawan-kawan ya.
Oke. Di sini sudah terlihat ada bentuk tanamannya ya kawan-kawan. Nah, ternyata dalam kotak ada kotak lagi kawan-kawan. Pengemasan yang sangat tadi. Bang. Ada janda bolong. Janda bolong nih, kutu-kupret ganggu mulu nih kerjaannya. Ambil, tuh, Bang. Ada di belakang janda bolong tuh. Iya kan? Janda mulu lu tanyain. Siap, Bang. Nah, ini juga salah satu nih yang lagi rame nih. Janda bolong kawan-kawan, tapi kita nggak usah bahas dan jangan hiraukan penampakan kita di belakangan. Ya, hati-hati. Ada aja ganggu, heran saya. Dan dia lagi herannya nggak ada yang lain apa lebih cakep dikit kayak janda gitu yang ditanyain kan enak kawan-kawan ya. Itu dia. Nah itu dia kawan-kawan, janda bolong juga sekarang lagi rame dan emang ada dua grade ya antara janda bolong lokal dan janda bolong yang luar atau janda bolong Jepang ya. Saya juga tidak tahu kenapa itu aslinya namanya Adansonii, tapi nggak tahu kenapa di sini lebih terkenalnya itu namanya janda bolong. Dari dulu itu pohonan udah ada memang janda bolong, cuman yang sekarang lagi viral atau rame diperdagangkan atau diperjualbelikan dan serapannya ke luar negeri itu adalah yang parigata. Parigata seperti apa kawan-kawan? Ya seperti samping sini saya nih. Ini banyak parigata anthurium semuanya ya. Jadi pernah disebutkan kalau parigata itu adalah mutasi warna, yang daun biasanya hijau keluar warna-warna lain. Oke kawan-kawan. Ini sangat rapi sekali packingannya. Ya, oke. Satu keluar. Wah, yang ini agak-agak dua pot kawan-kawan. Aduh, agak mengkhawatirkan yang ini. Itulah kawan-kawan, kadang kalau kita packing itu harus hati-hati. Makanya kalau saya sekarang biasanya sudah jarang memakai bungkus pakai kardus kawan-kawan. Soalnya kenapa? Nah seperti ini kawan-kawan, kita perhatikannya untuk pohon apapun, terutama aglo. Kadang kalau kita kirim-kirim aglo ya, nih kadang pohon tuh masih basah sebelumnya habis kena hujan atau kena siram terus dikirim. Nah biasanya kalau kardus ini basah tuh kawan-kawan ya tuh. Nah kalau basah begini ya syukur ini hanya kardus dalam. Kalau kardus luar sini basah juga biasanya nanti di pengirimannya itu akan rusak kawan-kawan, karena biasanya kan pengiriman kita tidak tahu ya ketindih pohon atau ketindih barang-barang lain yang benyek. Karena saya pernah juga waktu itu pengalaman kirim pakai kardus anthurium ya, itu rusak kawan-kawan. Karena apa? Karena habis hujan jadi saya tidak keringkan lagi medianya, netes-netes basah, rusak kardusnya jadi bubur, jadi ya tanamannya juga hancur. Jadi harus perhatikan. Kalau saya sekarang lebih memilih pakai paralon kawan-kawan. Jadi ini pot tutup pakai paralon, jadi kuat, aman lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi itu tergantung dari si seller ya atau si penjual sendiri. Haus minum teh. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada 1, 2, 3 pot. Kita akan buka dari yang paling kecil dulu ya. Jadi di dalam kemasan tadi ada lagi kardus-kardus kecil seperti ini. Nah, seperti saya bilang, kalau saya biasanya pakai paralon kawan-kawan. Kalau tidak nih seperti ini nih, benyek. Kalau pohon yang halus atau pohon yang lembut ya tidak masalah. Kenapa? Karena dia bisa fleksibel. Tapi kalau kaku seperti anthurium tornado ya, itu bisa patah udah daunnya gitu kan, karena ini memang pilo ya kawan-kawan, jadi ya nggak terlalu lah. Nah tuh nempel tuh, basah kawan-kawan. Hati-hati nih daunnya nih, ini masalah di tisunya nempel ke atas. Nah oke, kita buang saja. Oke, kita buka pelan-pelan. Ya Allah kawan-kawan, kecil bener pohonnya. Nah, kegencet kan? Ini dia kawan-kawan penampakan dari pohonnya. Dari tuh, ini potnya pun sudah pengek-pengek ya kawan-kawan, udah penyok-penyok ini. Semoga pohonnya aman-aman saja ini. Beginilah kawan-kawan, ekspedisi kadang ya kita nggak bisa bilang. Walaupun tulisannya jangan dibanting, barang pecah belah,
kadang mereka ya EGP gitu, makanya kadang sekarang pun ada terkendala juga buat para seller ya. Terkendalanya kenapa? Kadang kalau kita kirim ke ekspedisi itu kadang mereka suka minta surat karantina, sementara buat surat karantina itu susah kawan-kawan. Surat karantina itu adalah untuk ya menjamin sebetulnya peraturan dari pemerintah yang belum lama sih sebetulnya kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan pohonnya kita beresin dulu potnya. Ini bonggol namanya kawan ya, bonggol sudah keluar tunas. Nah 1 2 tunas, 3 tunas kawan-kawan sepertinya ya. Ada satu lagi di bawah kecil sekali ya. Jangan tanya ini berapa kawan-kawan harganya, kaget pasti ya. Ini harganya hampir, dan memang benar, 500.000 ya, untuk sebesar ini saat ini kawan-kawan ya. Jadi kalau ada 3 kalian bisa tebak. Oke, kita buka satu lagi kawan-kawan, nanti kita kasih tahu pohon apa ini namanya ya, philodendron apa namanya ini. Set ya, cepat iya. Nah ini kawan-kawan philodendronnya. Inilah penampakan dari philodendron. Namanya apa nanti kita akan sebutkan. Sebetulnya sebelumnya saya sudah punya di rumah kawan-kawan pohon ini, cuman ya saya pengen punya lagi aja. The better, the more the better kan, lebih banyak lebih bagus gitu kan. Oh iya, nanti juga suatu saat saya juga pengen belajar kawan-kawan untuk bikin konten YouTube menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Inggris nilai TOEFL saya di bawah 0 kawan-kawan, jadi paling nanti pakai bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kampung aja kawan-kawan ya, saya ketemunya aja misalnya gitu kan. Oke, oh ini kayaknya harus sudah tambah media kawan-kawan karena koplak. Waduh, ini kayaknya belum lama disunat kawan-kawan nih ya, bongkolan juga kawan-kawan. Oke, 2. Oke, this is the last one kawan-kawan ya. Jadi ini dia yang paling besar terakhir. Nah oke, wow, ini kayaknya save the best for last, yang terbaik kawan-kawan, yang paling gede, paling terbaik. Kenapa saya bilang terbaik ya, karena gede dan lebih sehat dibanding yang lain-lain. Kalau yang tadi tuh masih sepertinya agak-agak tapi ini juga agak-agak ini sih, daunnya agak mengecil dan rusak sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, kayaknya lebih besar ya. Allah, iya gigit. Bercanda kawan-kawan ya. Oke, kita buka satu-satu ya. Jadi begini kawan-kawan pengepakannya ya. Jadi sebelum dibungkus yang tadi ini biasa dipakai tisu, medianya tutup tisu dan ditutup pakai lakban seperti ini. Kenapa? Supaya pada saat pengiriman jarak jauh begini itu media dari tanaman itu tidak keluar-keluar, tidak berantakan kawan-kawan ya. Jadi dan pohon juga tidak bergerak. Tapi tadi kasusnya beda lagi dengan yang tadi, mungkin karena pohon itu akarnya masih sedikit jadi belum terlalu mencengkram ya kawan-kawan ya. Ah ini dia, ini yang agak besar kawan-kawan. Nah variegatanya ya ala kadarnya ya kawan-kawan ya, tapi lumayan lah daripada lumanyun. Oke, ini pohonnya kawan-kawan. Nah ini adalah masih keluarga aroid ya kawan-kawan ya, familinya Araceae, masih satu keluarga dengan Anthurium, Aglonema dan pohon-pohon jenis Araceae lain. Dan ini yang dinamakan Pink Princess. Kenapa Pink Princess kawan-kawan ya? Karena memang philodendron ini mempunyai karakter variegatanya itu berwarna pink. Bisa diperhatikan di sini kawan-kawan. Nah, ya, ini juga pink. Nah, di sini saya juga ada nih kawan-kawan nih yang agak bagus pinknya nih kebetulan. Jadi, bisa dilihat. Nah, tuh kawan-kawan ya, pinknya bagus. Dan ini namanya princess atau putri ya. Kenapa? Karena cenderung memang
kalau apa tanaman itu biasanya lebih ke dinamain Princess. Nah ini juga nih tuh saya punya lagi yang bagus-bagus ya. Kalau ada yang tanya, bang dijual nggak bang? Ntar dulu baru ngumpulin baru punya ya. Kecuali maksa, kecuali nekat. Oke, namanya juga kita ya petani juga, penjual juga, ya apa aja lah gitu ya, namanya cari rezeki. Ini dia Pink Princess kawan-kawan ya, masih keluarga dari Aroid atau Araceae. Ini Philodendron ya, jenisnya Philodendron namanya. Dan pohon ini saat ini sedang lagi ramai-ramainya. Kenapa? Karena harganya boleh dibilang agak terjangkau, tapi sekarang udah mulai gila harganya. Yang awal-awal sebesar gini masih, saya inget banget kok beberapa bulan yang lalu saya diminta sama kawan, bang saya mau jualan lewat Instagram. Nah kebanyakan ini lewat Instagram jualnya nih sekarang nih, urban ini kayak gini. Dan pangsa pasarnya domestik dan ibu-ibu sosialita, domestik, masyarakat umum, petani, pedagang, pemain, sampai ke luar negeri. Nah terutama luar negeri, kalau ada serapan ke luar negeri itu pasti bergairah kawan-kawan, dan makin so. Walaupun memang pohon ini nih agak-agak cepat sebetulnya diperbanyaknya dibandingkan aglonema dan anthurium. Pohon ini nih lebih cepat sebetulnya untuk pertumbuhannya ya dibandingkan, dan ini dia jenisnya itu merambat kawan-kawan. Makanya untuk beberapa jenis seperti ini ya, nih ini contohnya sih janda bolong ya, nih Adansonii. Biasanya kita kasih turus kayak, nah ini contohnya nih ya, nih kawan-kawan. Karena saya belum punya yang besar, masih yang kecil, jadi biasanya nanti kita pakein kayak gini nih. Ini namanya turus ya kan. Biasanya bambu diikat, bambu ditutup pakai sabut kelapa atau ijuk atau apapun untuk rambatan, karena ini jenisnya nanti merambat. Nah kalau ini contohnya janda bolong ya kawan-kawannya, beda lagi. Nah kita balik lagi ke sini. Jadi itu biasanya nanti kalau sudah tinggi itu dipakai turus kawan-kawan ya. Cuma karena sekarang lagi laku, jadi nggak ada pohon yang lebih dari 6 daun ya. 6 daun udah dicacak, potong, biasa pendekar semua kawan-kawan ya kalau orang-orang Jabodetabek ya. Jadi panjang dikit potong, panjang dikit potong gitu ya kawan-kawan. Nah ini dia nih, kalau dia parigatanya bagus banget ya kan, itu apa namanya, lebih apa ya, lebih enak, lebih bagus dilihatnya. Apalagi daunnya bulat, parigata pinknya itu nyampe ada yang kayak gini nih kawan-kawan. Ini lebih enak lagi nih kawan-kawan nih kalau parigatanya sampai kayak begini nih warnanya. Ini bongkol baru sedaun kawan-kawan ya. Nah kayak begini nih bagus nih kalau sampai kayak begini keluarnya nih. Nah, kecil tapi istilahnya kalau digado-gado karet 2 pedes ya, warnanya enak dan harganya juga enak kawan-kawan ya kalau yang makin bagus itu ya. Seperti ini saya baru sedaun nih, kemarin banyak banget yang tanya, bang dijual nggak? Belum dijual ya. Nah tunggu dipisah dulu sama emaknya nih bonggolnya ya, baru kita silakan lah kalau ada yang mau berminat itu ya kawan-kawan. Nah ini dia, jadi yang tadi unboxing itu yang bernama Pink Princess. Sebetulnya saya juga mau bahas juga nih Pink Princess, tapi nanti ya, kita kan masih bahas tentang anthurium, tapi bolehlah biar nggak bosen kawan-kawan, kita selingin lah. Dalam hal ini kita unboxing yang namanya Pink Princess ya kawan-kawan. Nah ini dia Pink Princess. Sebetulnya mutasi dari Pink Princess ini ada 2 ya sekarang itu. Ada lagi tuh yang gede. Iya itu lain lagi namanya. Yang mana? Yang ini? Belakang. Belakang ini. Oh permintaan, request tuh lebih enak lagi tuh. Oh iya ada. Iyalah di sini ada 10 pohon lebih, enak, banyak pilihan. Nah ini kawan-kawan ya. Ini kalau kayak gini lebih cakep lagi nih. Ya, oke. Terserah nanti mau yang mana gitu kan. Jadi itu saja kawan-kawan yang saya mau bahas tentang unboxing Philodendron Pink Princess ini. Nah, buat kawan-kawan ada saran atau bang bahas tanaman apa gitu, jangan anthurium terus, boleh nanti kita coba pikirkan bahasnya apa. Sebetulnya nih Pink Princess sih boleh nih kita bahas, soalnya kenapa? Satu lagi viral, kedua juga ada mutasinya. Saya punya juga mutasi dari Pink Princess yang bernama Anderson ya kawan-kawan ya, dan itu harganya berkali-kali lipat daripada Pink Princess ini. Oke, itu aja kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support saya selama ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya. Bye.